Anak ini pun beraksi menjadi petani. Dia ingin membuat konten bersama kakeknya yang sudah bersiap memegang kamera. Namun sebuah panggilan datang dari luar pagar. Kakek yang terlihat cupu ini datang menghampiri. Ternyata preman ini menyuruh dia untuk ikut pergi dengan mobil itu sembari memperlihatkan pistol yang dia bawa di pinggangnya. Kakek ini terlihat sangat takut sehingga dia berkata pada cucunya, kakek akan pergi sebentar, ingin berjalan-jalan dengan teman. Teman, tapi dia terlihat seperti nakal, ujar cucunya. Kehidupan Muthu jauh berbeda dengan putranya Arjun yang menjabat sebagai asisten komisaris polisi. Sejak beberapa tahun terakhir, Arjun berusaha mengejar sindikat penyelundup patung berhala kuil. Saat ini dia sedang menemui orang bernama Sinu. Lalu dia meminta agar dia dibuatkan secangkir kopi. Pria ini bilang dia akan mengambilkan kopi. Tapi apakah kamu mau memijat kepalanya? Mendengar itu Sinu marah kepada asisten ini. Apa kau tahu dia polisi? Bicaralah dengan hormat. Pergi dan ambilkan kopi untuknya. Lalu Sinu berkata pada Arjun agar dia mengembalikan patung milik bosnya itu yang dia sita. Arjun menolak. Kalian adalah penjahat terorganisasi dengan mencuri patung kuno dan menjualnya ke berbagai negara. Sekarang saya datang untuk menangkap dan mencari tahu tentang jaringan Anda, ucap Arjun. Ternyata Sinu sudah lebih dulu diperintahkan untuk mengancam Arjun yang selalu mengganggu bisnis bosnya itu. Dan dia ingin agar patung yang dia sita segera dikembalikan untuk menebus ayahnya yang mereka sandra. Mendengar itu Arjun sama sekali tidak menunjukkan wajah panik. Dia bilang kamu sudah salah memilih orang. Karena ayahku itu bukanlah pria lugu dan cupu seperti yang kalian lihat. Mengapa kalian mengganggu harimau tua itu, ujar Arjun. Sinu seketika meremehkan ucapan Arjun. Dia mengambil ponsel untuk menelpon anak buahnya. Lalu di sebuah gedung proyek terlihat sebuah mobil parkir. Ternyata yang mengangkat telepon justru Muthu sendiri sedangkan para penculiknya sudah tidak sadarkan diri. Muthu berkata bahwa anaknya Arjun tidak tahu apa-apa tentang sifatnya ini. Jadi jangan memberitahu dia tentang ini karena akan membuatnya takut. Mendapati perkataan itu Sinu hanya diam. Muthu juga berkata, ini adalah masalah polisi dan pencuri. Jadi jangan lagi Anda mengganggu keluarga kami, ujar Muthu. Arjun juga memperingatkan mereka agar jangan berurusan dengan ayahnya itu karena pilihan terbaiknya adalah membiarkan dia pergi lalu berurusan dengannya. Kemudian Arjun bertanya siapa nama bos mereka. Karena Sinu tidak mau mengatakannya, maka polisi memiliki cara sendiri untuk membuat dia mengaku siapa dalang dibalik semua ini. Kakek ini hampir ditabrak mobil yang membuat dia kaget. Saat pengemudinya membuka kaca mobil, ternyata pria ini adalah Vimal yang bekerja sebagai supir taksi. Dia akan selalu mengolok dan mempermainkan Muthu setiap ada kesempatan. Meskipun begitu, Muthu tetap bersabar untuk menghindari pertengkaran. Dia lebih memilih hidup damai dan bahagia bersama keluarganya. Muthu dan istrinya tinggal satu atap dengan putranya Arjun yang telah lama menikah dengan Suwita, serta memiliki satu anak. Sejak pensiun, Muthu hanya membantu pekerjaan rumah tangga, mulai dari mengelap sepatu dan bermain game dengan cucunya, dan lain sebagainya. Prinsip yang selalu ditanamkan Muthu kepada semua keluarganya adalah kejujuran. Namun keberanian Arjun menegakkan kebenaran membuat anak buahnya di kepolisian khawatir. Sebelum Arjun, ada beberapa petugas polisi juga yang sempat ingin menangkap sindikat penyelundupan patung kuno. Hasilnya para petugas itu hilang tanpa jejak. Seorang polwan bernama Laksmi memohon kepada Muthu agar menasihati Arjun. Mendengar itu Muthu hanya tersenyum karena keberanian dan kejujuran anaknya itu. Arjun juga mengaku tidak takut menghadapi para sindikat itu. Ayah, aku ini anakmu, ucap Arjun. Muthu begitu bangga memiliki anak pemberani dan jujur seperti Arjun. Karakter Arjun tidak takut apapun. Setiap hari dia menginterogasi Sinu agar mau membuka mulut. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, barulah Arjun melepaskan Sinu. Dengan informasi itu, Arjun sudah semakin dekat untuk bisa menangkap sindikat penyelundup. Dari sinilah masalah besar mulai muncul. Arjun tiba-tiba hilang, tidak pernah pulang sejak semalam. Nomor HP-nya juga tidak bisa dihubungi. Muthu jadi panik jika sesuatu yang buruk menimpa anaknya itu. Kemudian Muthu pergi ke kantor polisi menemui komisaris. Informasi dari kepolisian, sinyal HP Arjun terakhir kali terlacak berada di jembatan. Kuat dugaan Arjun telah dihabisi. Apalagi belakangan ini Arjun menunjukkan sikap seperti orang tertekan. Komisaris berjanji akan mencari tubuh Arjun. Itulah yang membuat Muthu pergi ke kantor polisi setiap hari mencari informasi. Tapi semua usaha itu sia-sia. Kepolisian sama sekali tidak bisa diandalkan. Muthu tidak percaya jika anaknya sudah dihabisi. Karena Arjun bukanlah orang pengecut. Muthu mendatangi Sinu, penjahat yang sempat bermasalah dengan Arjun. Sayangnya Sinu tidak mau memberikan informasi apapun. Sinu justru menyebut hilangnya Arjun karena kesalahannya sendiri. Muthu pulang tanpa hasil. Di rumah sudah ada petugas polisi yang datang. Muthu diberitahukan oleh polwan Laksmi yang jujur bahwa Arjun telah dihabisi. Mengetahui fakta itu membuat air mata Muthu menetes. Lalu semua anggota keluarga menangis pilu. Kematian Arjun tidak mudah untuk diterima. Istri Muthu bernama Piji lalu menyalahkan Muthu atas kematian putra tunggal mereka. Bagi Piji, Muthulah yang bertanggung jawab membuat Arjun menjadi polisi jujur dan pemberani. Akibatnya Arjun memiliki banyak musuh dan dihabisi. Muthu hanya diam disalahkan seperti itu. Dia jadi galau, gelisah, dan merana. Setelah berpikir panjang, Muthu memutuskan untuk membalaskan mereka. Nah guys, bagaimana cerita ini selengkapnya? Saksikan next part.